Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita sedikit ngobrol aja ya. Mungkin penjelasan ini akan sedikit memakan waktu gitu ya, supaya terperinci dan secara detail gitu ya. Apa sih yang akan saya bicarakan itu? Yaitu mengenai filter air. Dimana kalau seandainya di rumah Anda pas kebetulan sumber airnya itu udah pindah sana pindah sini juga masih tetap kurang bagus ya, agak sedikit kotor dan berbau karat, ya solusi terakhir mau tidak mau mempergunakan filter. Betul apa betul? Nah, itulah ya. Itu yang akan kami bahas ya. Tetapi di sini kami memberikan infonya itu masalah filternya itu bukan yang harganya istilahnya puluhan juta ya. Tetapi di sini kami memberikan info yang insya Allah masalah harga itu terjangkau gitu ya, semua kalangan lah. Khususnya bagi yang para pemilik sumur yang kurang bagus mata airnya gitu ya, insya Allah filter sejenis ini itu terjangkau gitu ya. Seperti apalah tampilannya, ini seperti ini ya. Bahannya ini dari fiber, diameternya macam-macam dari yang terkecil itu 10 in dan 13, ada lagi yang lebih besar lagi ada itu ukuran-ukurannya ya diameternya. Tetapi untuk ketinggiannya antara yang 10 in dengan 13 itu hampir sama aja gitu ya. Tetapi yang banyak umum dipergunakan tuh untuk rumahan-rumahan itu ya antara yang 10 dan 13 in, tergantung banyaknya jiwa di rumah tersebut gitu ya. Oke, sekarang permasalahan sistem maintenance-nya ya. Karena begini, setiap sumber air yang kurang bagus lalu mempergunakan filter. Setelah dipasang filter tuh bukan ditinggal begitu saja. Udah terpasang, udah oke, air jadi jernih, dah selesai. Tidak. Maaf sedikit batuk nih ya. Tidak seperti itu, karena ada proses maintenance-nya, ada perawatannya. Karena semua air yang kurang bagus masuk ke filter tersebut, yang namanya filter, yang namanya disaring ya, air yang kurang bagus disaring di tabung tersebut, otomatis di dalam tabung itu akan terkumpul kotor ya, akan terkumpul kotor. Nah, untuk menghilangkan kotor yang sudah terkumpul tersebut ya dicuci, dibekos istilahnya gitu, nanti dibekos, dibilas, dibekos, dibilas gitu ya. Itu untuk yang manual itu harus mengoper-ngoper posisi tuas di kepala filternya itu ya. Itu palep kepala filter. Ini seperti ini contohnya yang kami sebut palep kepala filter yang manual itu seperti ini. Ada tuasnya di atas. Nanti kalau seumpamanya dijadwal contohnya dalam seminggu sekali harus melakukan bekos, mungkin orang-orang yang istilahnya teknisi-teknisi filter juga sudah memberikan arahan jika mau dikerjakan sendiri untuk proses maintenance-nya atau bekosnya untuk pencucian media filternya gitu ya. Pasti semua teknisi pasti memberitahu cara-caranya gitu ya, terkecuali kalau emang mau dijadwalkan oleh teknisi dari pihak pemasangannya juga bisa gitu ya. Nah, lalu sekarang kalau seandainya yang manual tersebut mengalami kelupaan, tadinya Anda mau melakukan sendiri ternyata lupa gitu ya, karena merasa nyaman gitu dengan air yang selama ini tidak dibekos-bekos, tidak dicuci-cuci, masih normal-normal aja, sehingga lupa untuk melakukan pencucian isi medianya gitu ya. Dan alhasil itu jauh lebih banyak lagi kotoran di dalam tabung itu, di dalam filter itu, dan harus lebih lama lagi untuk melakukan bekos dan bilasnya. Nah, jika hal tersebut kejadian ya tentu selain menyita waktu gitu ya. Kejadian di sini contohnya kejadian karena lupa gitu ya. Keasikan istilahnya air masih berasa normal-normal aja, tapi begitu sekalinya bermasalah, air jadi mengecil, air jadi berubah lagi sedikit kurang jernih, nah udah deh. Itu di dalam tabung filter itu udah banyak banget kotorannya. Dan melakukan proses bekos juga tidak main-main, maksudnya pasti memakan waktu, tidak seperti yang rutinitas itu gitu ya. Contohnya yang rutinitas itu bisa
Udah seminggu sekali itu cukup setengah jam semua proses gitu, dari mulai bekos, bilas sampai normal kembali itu setengah jam cukup. Nah ketika kelupaan ini gitu sampai air berubah ke distribusi juga udah berubah warnanya gitu ya, sedikit berubah gitu ya, itu pasti prosesnya itu lama, memakan waktu lama untuk mengembalikan normal jernih kembali, itu pasti lama gitu. Nah kalau seandainya untuk menghindari kelupaan tersebut ya, di sini ada kepala atau palep filter yang sudah kami terapkan di pelanggan kami yang merasa istilahnya sama tadi yang kami katakan itu ya, permasalahannya itu ya lupa melakukan backwash rutinitas sehingga benar-benar numpuk sekali kotor di dalam tabung tersebut. Akhirnya beliau meminta solusi dan menanyakan apakah ada yang sistemnya yang simpel gitu, tidak melakukan proses manual gitu ya. Ada ya, seperti ini barangnya nih ya. Nah ini adalah palep kepala filter yang otomatis, yang sistem kerjanya serba otomatis. Dari mulai backwash, mulai bilas, kita bisa setting berapa lama backwash, berapa lama rin atau bilas, kita bisa setting. Kapan melakukan proses tersebut bisa kita setting gitu ya. Semua bisa diprogram di situ. Kita tinggal setting aja ya programnya. Nah setelah kami berikan solusi ya, mau tidak mau beliau juga menginginkan yang nyaman gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang dia merasa puas, air selalu ada dengan kondisi selalu jernih karena sudah mempergunakan palep kepala filter otomatis. Nah ini juga yang kami tampilkan ini, yang kami pasang-pasang ini ya tentu di pelanggan kami yang sudah dirubah yang tadinya kepala palep manual menjadi otomatis gitu ya. Nah sekarang sih sudah tidak mengalami istilahnya air berubah menjadi kurang baik lagi atau mengecil ke distribusi tersebut, karena sudah kami program berapa kali ngebackwash-nya gitu dalam seminggu gitu ya. Ya kami sebetulnya kami program tuh kami setting itu 4 hari sekali karena kondisi airnya emang dari sumur juga ya, kurang bagus ya, agak kotor gitu ya, agak kekuning kemerah-merahan tanah gitu ya, bau karat juga gitu ya. Mau tidak mau kami setting itu 4 hari sekali, backwash-nya 2 kali, bilasnya 2 kali, rata-rata per backwash-nya 10 menitan, per rinnya atau bilasnya juga 10 menitan. Jadi 10 menit kali 4. Nah itu lamanya proses yang kami setting di kepala filter yang otomatis itu. Jadi kalau masalah lamanya itu lama sebentarnya proses yang kita setting sih, kita bisa membaca dari kondisi air yang akan disaringnya tersebut, yang akan difilternya tersebut, kita bisa ngebacanya. Jadi kalau tidak begitu kotor ya mungkin tidak akan mungkin dilakukan atau disetting 4 hari sekali, itu nggak mungkin, bisa 7 hari sekali gitu atau 2 minggu sekali juga bisa gitu ya. Lalu proses backwash-nya, proses sistemnya itu bekerja tuh kapan juga bisa kita setting. Mau tengah hari, siang, tengah hari bisa, mau jam 11, 12 malam juga bisa. Setelah aktivitas air tidak ada mempergunakan, kita tinggal atur waktunya aja, sesuaikan kondisi di rumah. Itu semua bisa disetting gitu ya. Aduh, batuk lagi deh. Emang lagi musim hujan nih, sedikit agak pilek batuk nih ya. Oke, itu saja ya informasi dari kami masalah filter dan kepala filternya. Keputusan ada di pihak Anda. Kalau Anda istilahnya merasa nyaman-nyaman aja dan memiliki waktu untuk melakukan sendiri dengan proses manual, ya silakan. Kalau sedikit istilahnya Anda tidak begitu banyak memiliki ruang waktu, kadang lupa juga gitu ya, sehingga terbengkalai, terabaikan proses backwash secara manual itu, ya tidak ada salahnya untuk membeli yang kepala filter otomatis. Tidak perlu membeli dengan tabung-tabungnya, apalagi dengan isi medianya. Cukup beli kepala filternya saja ya. Oke, itu saja. Semoga sedikitnya ada manfaat. Oh ya, untuk masalah harga tentulah kalau yang otomatis ini jauh lebih mahal ya. Ilmu benar-benar diterapkan di kepala filter yang otomatis ini gitu ya. Kalau yang manual itu emang semua juga kejangkau lah gitu ya. Tapi jarang banget yang istilahnya membeli yang otomatis ini karena emang harganya lumayan tinggi. Bisa begini ya harganya itu. Sekarang Anda
beli filter dengan isi medianya ukuran 10 in, lengkap dengan kepala filter otomatis. Lengkap dengan kepala filter yang manual, satu set gitu ya. Belum berikut pemasangan ya, beli aja satu set. Tanya aja harga satu set. Media filternya, tabungnya, kepala filter manual berapa duit? Yang 10 in ya, yang 10 in diameter tabungnya ya. Dengan harga kepala filter otomatis itu masih mahalan kepala filter otomatis. Yang padahal itu satu set, yang manual itu udah satu set, udah medianya, udah tabungnya, udah kepala manualnya ya gitu ya, itu udah satu set, belum perakitan instalasinya belum ya. Kalau diperbandingkan itu harganya ini gitu ya, kepala filter yang otomatis itu masih mahalan harga filter yang kepala filter otomatis ini ya, sedikit lagi gitu ya, sedikit lagi ya, selisihnya sedikit lagi gitu, masih tetap mahalan dia punya kepala filter itu yang otomatis gitu ya, padahal itu satu set yang manual gitu ya. Oke, itu sajalah informasi dari kami perihal filter air, khususnya kepala filter manual dan kepala valve otomatis. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami, semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.